Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Warabalat Katumbiri. Pagi ini saya berbahagia sekali kedatangan suatu tokoh penting yang sangat fenomenal di dunia komik Indonesia akhir-akhir ini. Siapa lagi kalau bukan Kang Yaya Riyadin. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah Salaman baik. dulu kita ya. Nah, Kang, dengan munculnya Katumbiri ini banyak orang di benak orang pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Siapa sih yang bikin? Itu orang kok bisa bikin karya seperti itu segala macam. Nah, mungkin kita coba kupas dari sisi Kang Yaya dulu ya. Oke. Nah, Kang Yaya ini dulu besar lahir di mana sih? Saya dengar di Kuningan bukan ya? Ya, saya di Kuningan, Keresidenan Cirebon dulu, Pak. Keresidenan ya, Kabupaten Kuningan. Saya lahir di sebuah desa namanya Cilimus. Desa Cilimus itu dekat Linggarjati. Hmm. Linggarjati itu sebuah desa yang terkenal dalam sejarah ya. Ya, perjanjian Linggarjati. Tercatat perjanjian Linggarjati. Saya dekat dengan Sakanurip, Hmm. tempat air panas itu ya. Hmm. Dari rumah saya itu kalau ke Sakanurip tinggal jalan kaki itu cuma berapa? Cuma 2 kilo ya. Oke. Ke Linggarjati 2 kilo juga, 2 kilometer. Ya, daerah saya emang cukup sejuk. Di kaki gunung berarti Kang ya? Kaki gunung. Rumah saya itu di kaki Gunung Ciremai, gitu kan. Makanya sebenarnya kalau saya di Jakarta mungkin bisa disebut orang gunung saya. Oke. Gitu, Baraya. Baraya. Berarti Balat-balat. Akang tinggal di daerah pegunungan, Gunungan, iya. banyak lihat Nah, hutan-hutan. itu saya Pantesan di Katumbiri banyak juga yang model-model gitu ya. jadi pengalaman visual itu emang berawal dari pengalaman hidup ya. Selama kita hidup itu apa yang kita lihat itu bisa jadi basic pengalaman visual. Oke, make sense. Terus jadi tinggal di Silimus sampai umur berapa Kang? Saya sampai SMP. SMP? SMP, saya lulus SMP, saya disuruh sebetulnya gini ya, lulus SMP saya disuruh melanjutkan ke sebuah SMA yang ada pesantrennya. Oh gitu. Mm. Daerah mana tuh? Daerah Cirebon. Cirebon juga? Cirebon, lebih tepatnya daerah Ciwaringin ya. Di situ ada sebuah pesantren tradisional. Hmm. Jadi itu juga tempat bapak saya pesantren dulu. Jadi saya melanjutkan pesantren di sana selama 3 tahun Hmm. sampai sekolah. Saya kalau pagi sampai siang saya sekolah SMA, dari sore sampai malam ya pesantren. Oke. Ngaji-ngaji, baca-baca kitab-kitab kuning. Ya anak pesantren lah. Oh, tuh. Nah, bisa bersentuhan dengan dunia gambar menggambar tuh gimana ceritanya, Kang? Dari kecil kah gambar atau gimana? Atau Saya ikut dari kursus formal atau gimana? Enggak, saya dari kecil juga udah hobi gambar ya. Mungkin sejak lahir saya udah dikasih spidol. Jadi nggak dibedong ya Nggak langsung. dipedong. Orang lain dikasih dot, saya mungkin dikasih spidol, kasih kapur ya. Nah, saya kebetulan pengalaman pelajaran menggambar saya itu dari ibu saya. Hmm. Ibu saya itu sebetulnya kan punya garis turunan mungkin seniman ya dari leluhurnya seniman, karena ibu saya itu sense of artnya tinggi banget ya. Dia juga usaha-usaha yang bergerak yang bersama dengan dunia seni ya, dari mulai bikin kue, dia menciptakan model-model kue yang sangat estetik banget ya. Oke. Saya dikasih pelajaran menggambar pertama itu dari ibu saya. Gini, Masih ingat nggak gambar apa pertama Kang? saya gambar ayam masih ingat. Gambar ayam, Gambar ya? ayam. Ya, ingat ya. Kalau gambar itu dari kepala dulu. Oh gitu ya. Jangan dari kaki. Kepala dulu itu wajib katanya. Kepala dulu, gambar apapun, gambar makhluk hidup itu dari kepala dulu. Itu. Saya Ya. sampai sekarang nih, saya kalau gambar dari kepala dulu. Mungkin orang lain bisa gambar dari kaki dulu, dada dulu. Saya enggak. Tetap apa ya? Prinsip gambar itu tetap dari ibu saya. Dari kepala, leher, badan, seterusnya itu kan. Terus warna juga dari ibu saya. Ibu saya ingat ya, kebaya pun itu dia bordir sendiri tuh enggak. Waduh. Betul, Dia Bang. beli kebaya ya, beli kebaya polos dari pasar, ini bordir sendiri. Dibordir. Beliau seni woman ya. Seni Bukan woman seniman lagi, banget. seni woman. Ya, sampai dia meninggalnya itu menurut itu meninggal warisan sebuah perusahaan kue yang diteruskan sama anak-anaknya. Itu saya respect dengan ibu saya. Kang Yaya itu sendiri berapa bersaudara? Saya 11. Oh, no? Saya nomor 6. Nomor Saya 6. pernah. Kalau Ada yang jadi pelukis juga nggak? nggak ada. Nggak ada, satu-satunya Nggak nih. ada. Satunya saya. Ya mungkin yang punya bakat seni ada beberapa ya di saudara saya ya. Kakak, adik ada. Cuman mereka nggak diteruskan sebagai seorang
pekerja seni ya, bukan seniman ya. Kalau seniman terlalu berat buat saya. Seniman itu seorang tokoh yang betul-betul master ya. Kalau saya pekerja seni aja lah. Ya, Oke. Yang paling menekuni fokus untuk menekuni seni itu adalah saya mungkin ya. Dan adik saya ada saya nomor ada bungsu saya. Dia juga menekuni seni dengan serius. Dia di advertising juga. Sampai sekarang dia mungkin nggak tahu di mana ya untuk karirnya bisa berubah sesuai dengan zaman. Kalau saya terus dikembangkan jadi pekerja seni lah. Nah, cerita dari pesantren bisa masuk ITB gimana tuh, Kang? Oh ya, Kang Yaya ini kakak kelas saya. Beliau di FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, saya di Teknik Mesin. Nah, Kang Yaya gimana cerita tuh, Kang? Gimana dari pesantren kok bisa ke ITB? Nah, gitu? saya kan dulu kan hobi gambar ya. Saya selama pesantren itu kerjanya gambar. Oh, gambar? Bukan yang ngaji, tapi ya sambil gambar. Tapi kaligrafi bisa juga dong? Bisa. Bisa. Bisa kaligrafi. Saya dulu kalau bikin kaligrafi saya bambu dihalusin ya, dipapas, dipotong itu jadi buat pena bikin kaligrafi. Jadi untuk kaligrafi Arab saya sekarang insya Allah masih bisa. Oh, alhamdulillah. Keren. Dan selama di SMA di pesantren ya saya gambar. Hobinya gambar, makanya ini anak pesantren kok gambar mulu. Gambar mulu ya. Udah sampai saya kalau pulang ke rumah ke. Tapi Kang, saya tahu nih ada ciri khas kalau anak pesantren jago gambar. Saya tahu cirinya. Apa? Gambarnya dari kanan ke kiri. Insya Allah luntur tidak ditanggung gitu. Iya. Itu jadi mungkin di pesantren itu mungkin satu-satunya orang yang gambar itu cuma saya. Ya. Gitu ya. Nah, terus gitu Kang. Yang menarik kan biasanya kalau pelukis itu larinya ke arah seni-seni yang seperti di ISI Jogja atau IKJ Jakarta. Nah, akan tiba-tiba ke ITB FSRD itu siapa yang kenalin atau ada yang nganjurin atau gimana? Saya selama SMA kan banyak informasi dari kakak kelas ya. Kakak kelas pokoknya dari diterusannya di sini rupa. Di mana yang paling dekat? Saya cuman di mana yang paling dekat? Di Bandung. Di Bandung di mana? Ada di ITB. Saya saat itu nggak tahu bahwa di ITB ada seni rupa. Ya udah saya daftar. Daftar ITB, masuk ITB, ngambil seni rupa. Namanya masih proyek perintis ya menurut ya PP ya? Iya, proyek perintis. Proyek perintis ya, proyek perintis. Saya masuk ke seni rupa dan itu masuk itu kan tesnya itu kan bukan nggak berbarengan dengan Span Maru ya. Span Maru enggak ya. Ada tes gambar sendiri kan? Tes gambar sendiri kan. Saya masih ingat ya. Waktu tes di ITB Serupa itu saya tes di sebuah sekolah di SMA di Bandung ya. SMA apa ya? SMA 3 kalau salah. Nah, gitu. Kan yang masuk. Ya udah, saya betul-betul mencintai dunia seni saya. Di FSRD-nya ngambil subjurusannya apa tuh? Saya graphic art. Graphic art. Graphic art gitu kan. Kalau sekarang di kafe gitu bukan namanya? Ada, di kafe itu dulu di zaman saya itu Grades namanya. Grades, graphic design ya. Graphic design. Saya graphic art gitu kan. Ya, saya banyak dosen-dosen saya itu emang didikan Belanda ya, Holland Spijker. Terus yang betul-betul lebih terasa sistem Belanda itu masih terasa banget menurut saya. Apa yang paling berkesan bagi Kang Yaya mendalami seni art grafis terutama ya melukis ini di sekolahan yang formal gitu? Ilmu apa yang dapat ketimbang orang yang jadi pelukis natural gitu, otodidak. Jadi lebih ke prinsip bahwa dalam dunia seni terutama dalam ilustrasi ya itu kan ada sistem ya, ada cara tersendiri gimana cara kita bisa menggambar sesuatu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Jadi kan kita bikin sesuatu harusnya kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita punya konsep, punya jadi nggak liar itu. Sebetulnya jadi lebih ke konsep gitu ya. Supaya kita pantas nih Katumbiri kayaknya sangat di-prepare dengan luar biasa nih. Tidak sekedar gambar komik gitu, menurut saya. Supaya kita membatasi keliaran itu kan. Nah, jangan terlalu liar. Ya, sebenarnya yang liar itu tiap manusia justru keliaran itu harus dipelihara. Diarahkan malah ya. Harus dipelihara, tapi terarah. Ya. Karena kalau seorang seniman nggak punya keliaran dalam kutip itu ya jadi kering. Dulu punya ini nggak?
favorit ilustrator siapa gitu Kang, atau dari dulu? Oh. Dulu suka udah baca komiknya setelah kuliah, sebelum kuliah, apa selagi kuliah udah mulai baca komik? Sejak belum sekolah Udah baca komik. baca komik ya? Era Kosasi pertama dulu. Era Saya justru belajar baca itu dari komik era Kosasi. Oh, Mahabharata dan teman-teman. Iya, saya masih ingat pertama yang saya baca zaman belum sekolah ya. Mungkin kelas 1 SD ya, saya baca komik namanya Munding Laya di Kusuma. Oh. Karangan era Kosasi. Itu kalau saya ada Tadi lu itu dibaca apa dilihat gambarnya doang? lihat gambarnya. Itu sambil diajarin baca sama kakak saya. Oke. Saya tahu, oh jadi kalau bentuk ini huruf A, B, L. Akhirnya saya belajar. Kalau saya ada kata ada adegan orang ketawa, saya baca gini. Ha. Gitu. Kalau sekarang udah nggak ada Kang. Sekarang WK. Jadi itulah. Jadi pengalaman ilustrasi visual saya itu memang sejak Dari kecil baca komik ya. Siapa Kang ilustrator komik favorit selain Era Kosasi? saya Ganes TH yang lokal ya. Lokal. Yang lokal itu saya favorit saya itu Ganes TH, Teguh Santosa. Teguh Santosa, Troy TS, terus Jan Bintaraga, terus ya banyak lagi deh. Banyak ya. Terus terutama untuk ilustrasi ya. Untuk ilustrasi saya justru respect sama ilustrator Belanda. Siapa tuh? Jatses namanya. Jetses. Jatses itu Cornelis Jatses. Ada komik yang masuk Indonesia waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Jatses itu lebih ke ilustrator untuk buku-buku pelajaran. Oke. Nah, saya respect dan betul-betul kagum sama dia. Dia bisa memgambarkan figur orang-orang lokal itu betul-betul lokal betul-betul lokal banget. Karena luar biasa ya, dia bisa menggambarkan ambience yang betul-betul suasana Jawa Barat, suasana Jawa Tengah itu betul-betul sempurna ya. Betul. Jadi Dan hebatnya lagi, dia belum pernah ke Indonesia. oke. Dia hanya berdasarkan dengan cerita dan foto-foto. Belum pernah ke Indonesia. Luar biasa. Tapi dia bisa menggambarkan suasana Indonesia, suasana itu luar biasa dan betul-betul Nah, detail. saya punya pertanyaan menarik nih. Di adegan pertama Katumbiri itu kan ada adegan di Amsterdam. Kang Yaya pernah ke Amsterdam nggak? Belum sih. Nah, itu berarti balas dendam sama yang tadi ya. Nah itu dia. Saya sebetulnya lebih ke ungkapan balas dendam. Luar biasa. Para balat. Kang Yaya ini imajinasinya luar biasa. Saya dendam sama Belum pernah. Saya udah pernah ke Amsterdam beberapa kali aja nggak bisa gambarin kayak gitu. Saya dendam sama Cornelis ya. Gila itu orang ya. Belum pernah datang ke Bandung, tapi kok bisa menggambarkan kampung Cicalengka, kampung Dayakolot begitu detail. Dengan anatomi yang detail. Anatominya, itu tahu nggak? Gestur ya. Gesturnya, itu gestur orang-orang Sunda zaman dulu. Terasa banget, itu Sunda banget. Gestur segala macam. Gila. Kita kembali ke tadi. Setelah dari ITB, punya cita-cita apa Kang waktu itu? Mau lulus mau ngapain gitu? Saya Apa pengen jadi buat komik? Kayaknya udah tua baru bikin komik nih kalau saya lihat. Saya betul-betul saya bikin berkarya. Oke lah, saya mau jadi ilustrator ya. Tapi pada akhirnya gimana caranya saya punya karir dulu ya. Karir saya harus menata karir. Kenapa? Sampai pengen punya tabungan kan? Nah itu dia. Kalau kamu kan ya kerja di mana? Nah itu kan pasti ditanya kan. Orang kampung kan mindsetnya orang lulusan dari perguruan tinggi itu kan harus kerja di mana? Itu biasa. Sarjana harus punya Nah saya, gue harus kerja nih ya. Padahal yang penting adalah sarjana punya karya ya. Nah, karya saya sejak tahun 88, saya kerja di Bandung, di advertising. Advertising di Bandung kecil ya, namanya Protena. Saya mengawali karir sebagai art director di Protena, di Bandung, advertising ya kecil lah. Terus habis itu saya mungkin untuk mengembangkan karir saya, gimana caranya supaya saya punya tabungan lebih banyak dong. Harus pindah ke Jakarta nih. Akhirnya saya pindah ke Jakarta, betul-betul hijrah, saya harus melupakan Bandung. Melupakan dalam arti saya jangan sampai terjebak dengan zona nyaman di Bandung. Saya harus bekerja lebih keras. Saya kerja di Jakarta, saya mengawali karir di advertising Ogilvy and Mather. Itu perusahaan Amerika. Ogilvy ya. Ogilvy. Saya mengawali dari awal lagi sebagai visualizer. Tapi Ogilvy gajinya kan lumayan. Gila, itu bisa 10 kali lipat. Saya jadi visualizer. Di Bandung kan udah director nih, udah nyampe mungkin udah tinggi dong. Oh, director. Gila, orang-orang kampung ya. Director, anjir direktur. Iya. Padahal director sebenarnya kan penata seni kan. Oke. Saya jadi visualizer, menata saya harus jadi. Saya punya obsesi.
saya harus punya posisi yang paling tinggi dalam dunia advertising. Oke. Creative director. Terjadi. Di Ogilvy itu. Enggak, Di Bandung itu pada. Enggak, di Jakarta. Saya Ogilvy mengawali dari Visualizer tadi. visualizer, jadi junior art director, terus sampai saya hampir sekian banyak perusahaan multinasional, perusahaan luar. Kenapa? Saya banyak belajar. Saya harus belajar dari sistem. Saya harus punya sistem. Nggak cuma Jadi Warabalat kuncinya ternyata Kang Yaya ini belajarnya nggak pernah berhenti. Nggak cuma di sekolahan, di kantor nggak belajar kan? belajar. Itu harus belajar. Yang namanya di sekolah itu hanya kunci aja, hanya pembuka aja. Sebetulnya pelajaran yang sesungguhnya yang real belajar itu di luar, Di dunia nyatanya ya. di dunia advertising. Dia dunia nyata ya, dunia kerja itu belajar. Tahun berapa Kang akhirnya memutuskan tidak di advertising lagi? Saya 2015 ya. 2015 ya. 2015. Tahun 2016. 2016 saya memutuskan saya harus mandiri ya. Tetap harus mandiri, itu juga dengan berat hati teman-teman advertising melakukan saya mandiri. Oke. Saya freelance jadi konsultan ya, konsultan kecil-kecilan lah, konsultan marketing advertising ya, advertising agency. Terus itu Yang menarik gini Kang, tiba-tiba kepikiran, saya mulai bikin komik deh. Itu gimana ceritanya? saya kan sebetulnya waktu di zaman kerja di advertising, itu saya juga kalau ada waktu-waktu senggang ya, saya Nyoret-nyoret. itu bikin komik. Kenapa saya dari dulu suka film-film yang berhubungan dengan waktu, tentang mesin waktu, tentang orang perjalanan. Zaman saya kecil tuh film Time Tunnel, Nah, Warabalat, saya itu- seneng banget. Itu dari kecil saya suka. Iya. Time Tunnel. Film-filmnya Irwin Allen Nah. kalau nggak salah. ML ya. Iya. Saya suka dari dulu film-film Time Machine, terus yang tentang Berarti yang kemarin Outlander nonton dong ya? nonton dong. Itu juga keren Itu juga. keren banget. Kenapa itu sebuah misteri yang sampai sekarang tuh emang udah berupaya untuk diupayakan untuk dipecahkan, dibikin desain ya, didesainkan ya. Nah, berarti kita ada kesamaan nih Kang. Saya ini akan berhenti ngoleksi barang-barang tua kalau mesin waktu udah ditemuin. Iya. Karena belum ya terpaksa kita Nah. koleksi barangnya ya. Dan itu udah banyak percobaan ya tentang apa ya? Mesin waktu. Tentang Iya. waktu ya. Itu banyak percobaan orang-orang luar tuh ya. Bahwa sejak Yang paling terkenal ya Philadelphia Experiment. nah itu katanya konon itu kan betul terjadi. Iya katanya. Nggak tahu, kita nonton filmnya doang sih saya. Nggak Iya, tahu. dan itu betul terjadi dan memang waktu itu Nah. bisa kita Jadi ide itu yang bikin Akang kepikiran bikin Katumbiri atau ada ide lain? ya Kebetulan Katumbiri kan kalau yang belum baca, Katumbiri tentang perjalanan waktu. dari kumpulan-kumpulan pengalaman saya nonton film-film tentang waktu ya, itu banyak sekali ya, tentang track time segala macam lah, itu banyak sekali. Itu oh ya, aku juga harus bikin sesuatu tentang waktu ya. Kenapa? Saya pikir gini ya, dulu Apollo itu kan hanya fiksi. Saya saya masih ingat ya dulu waktu yang kecil ya, Perjalanan ke Bulan karya Jules Verne. Jules Verne ya. Nah itu kan, Favorit saya tuh. itu kan betul-betul fiksi, betul-betul orang zaman dulu nggak ngebayangin orang bisa ke bulan. Ya, perjalanan ke bulan, perjalanan ke dasar laut. Wah, Akhirnya kan bisa orang ke bulan. Iya. Kamera, dulu kan yang fiksi, sekarang bisa ya? bisa. Handphone, itu kan fiksi dulu. Iya. Wih, gila. Bisa nelpon jarak jauh hanya Ya. dengan segini. Saya ingat Depan from Uncle kan, ingat. Ya. Dan nggak perlu bakar menyan ya, kalau di Indonesia Iya, nggak usah itu klinik. dia. Indonesia. Nah, Bisa. model-model HP, model Android segala macam, itu kan sebenarnya kalau di sini kan udah ada dulu zaman batu lopian. Kita bisa berdiskusi ya, berkomunikasi dengan jarak jauh dengan lawan bicara kita. Itu pakai batu lopian, ada gambarnya. Karena ada Iya. HP. Nah, saya berpikir seperti itu ya, bahwa kita bisa tercipta mesin waktu itu mungkin nggak tahu kapan itu loh. Pasti ada, Pasti ada ya. pasti ada. Semoga kita masih bisa ngerasain ya. Nah, itu secara saintifik ya, secara itu mungkin bisa dipecahkan secara saintifik ya, bahwa waktu bisa kita bukan permainkan sebetulnya kan, kita bisa create tentang waktu, ke masa depan atau ke masa lalu itu kan. Dan itu juga banyak cerita-cerita tentang waktu, misalnya tuh Ashabul Kahfi ya dalam Islam ya. Itu udah ada kan sebetulnya. Orang punya cita-cita, punya cerita tentang waktu itu udah ada. Berarti keyword Katumbiri itu aslinya waktu ya. Nah, idenya. waktu. Nah, itu cuma waktu. kenapa namanya Katumbiri? Oh ya, Warabalat. Katumbiri itu bahasa Sunda yang artinya pelangi. Kalau bahasa Belandanya Regenboog. Baca gimana sih Regenboog? Ya, Benar. Regenboog. Regenboog. Itu Regenboog. bahasa Belandanya. Nah, kenapa waktu bisa menjadi pelangi gitu loh? Apa
apa terinspirasi dari film Stargate atau apa Nah gitu? itu kita kan sebetulnya kan kita kalau ada mau bikin sesuatu kan harus ada trigger kan, harus ada sesuatu yang dimulai dari mana gua, gitu kan. Nah, macam-macam ada yang dari kompor bisa aja terjadi kan. Misalnya nih orang lagi nyalain kompor tiba-tiba meledak masuk ke dunia lain, bisa aja ke sebuah gua, ke segala macam. Nah, saya mikir apa ya yang belum pernah dibikin orang ya untuk trigger orang masuk ke dimensi waktu yang berbeda. Kalau Stargate kan kayak sebuah cincin beraksasa, macam-macam. Terus ada yang gua jatuh ke gua. Ternyata saya ingat Katunggiri. Katunggiri itu pelangi. Pelangi dalam bahasa Sunda itu biang lala, kuwung-kuwung kalau Sunda mah. Kuwung-kuwung. Saya ingat tahu nggak? Itu saya juga punya dasar. Kenapa? Dulu Katunggiri, kuwung-kuwung, apa itu? Pelangi itu kan kayak semacam tangga dari surga menuju dunia. Ya. Untuk mandi para bidadari zaman Jakartarum. Iya. Nah, saya dulu mikirnya Katunggiri akan ceritanya kayak Jakartarum, tapi itu dari sebetulnya Katunggiri pelangi itu kan media para bidadari untuk mandi ke bumi dari surga. Nah, itu saya dari situ ambilnya. Oh iya, bisa jadi sebuah media dong. Oke. Dan kebetulan di Katunggiri ya, pelangi itu banyak mitos tentang Katunggiri di beberapa negara. Kayak di Skotlandia, di negara Eropa, itu di negara di Asia Tenggara pun banyak mitos tentang Katunggiri. Dan kebanyakan Katunggiri itu dimitoskan dengan dimensi waktu. Dimensi waktu. Itu model di cerita ada di Swedia, itu juga ada mitologi tentang Katunggiri yang bisa pindah ke dimensi waktu yang berbeda. Itu sebetulnya. Dan itu banyak. Makanya saya juga dan Katunggiri itu merupakan sebuah fenomena alam yang banyak orang percaya bahwa itu ada banyak hal yang yang jelas keindahannya luar biasa. Dulu waktu saya kecil Warabalat ya, kalau ada pelangi, pengen banget ngejar, pengen tahu ujungnya di mana, dan nggak pernah ketemu. Nah itu dia, Katunggiri itu sebuah fenomena alam yang luar biasa yang sampai sekarang bisa jadi misteri untuk orang-orang kamu kan. Barangnya lebih ke mistik kan. Wah, Katunggiri itu hati-hati ada kuwung-kuwung. Makanya dulu zaman kecil ya. Jangan lihat Katunggiri, jangan lihat pelangi lama-lama nanti sakit mata. Iya, macam-macam. Karena dihubungkan dengan mistik. Iya. Nah, orang-orang kamu kan dulu kan apapun yang sifatnya gaib ya, yang enggak kasat mata, itu dihubungkan dengan gaib. Nah itu. Oke, saya pakai analogi pendekatan dengan Katunggiri. Terus kalau lihat cara gambar atau gayanya nih, genrenya apa sih Kang ini kan? Katunggiri karena agak unik dibanding komik-komik lokal lain ya. Saya kan lebih ke Eropa ya. Saya lebih banyak gaya-gaya Eropa sebenarnya. Zaman Hindia Belanda itu ya. Hindia Belanda. Saya kebetulan kan pengagum Cornelis Tietjes ya. Nah, itu kan Eropa banget dan betul-betul ya. Jadi bangsawan-bangsawan Eropa kayak gini ya. Iya, dan gaya-gaya struk gambar juga kan dulu gaya-gaya klasik ya. Nggak kayak zaman sekarang kan struknya struk yang ekspresif, demonstratif. Kalau saya lebih ke ya udah ngalir aja. Kalau itu kan genre gambarnya, tapi kalau gaya goresan Akang ini sebenarnya masuk golongan apa sih? Kalau saya lihat Katunggiri kan kayak akan arsiran. Ya kan tekniknya ngarsir gitu ya kalau bikin lekuk pipi apa sih diarsir. Ya, itu lebih ke terus ya apa ya, lebih ke gaya-gaya klasik kali ya. Klasik ya. Nah, Warabalat kalau yang belum baca itu banyak Kang Yaya tuh kalau gambarin alam tuh luar biasa, daun tuh digambar satu-satu. Dan yang bagusnya lagi kalau ada matahari masuk itu terobosan sinarnya saya yang baca aja berasa. Itu yang bagi saya luar biasa. Makanya itu ada genre tertentu nggak, tapi uniknya nggak banyak kalau dibanding komik-komik lain yang pernah ada beredar tuh, baik yang dalam atau luar, yang model goresan ini nggak banyak. Saya berusaha ya pada saat saya gambar sebuah adegan komik itu saya berusaha untuk masuk ke dalam frame. Bahwa saya di situ bagian dari pelaku itu, dari pelaku adegan, saya harus masuk situ. Bahwa saya bagian nggak tahu jadi banditnya apa, harus untuk bisa merasakan ambience-nya. Jadi visualnya dengan merasakan sebagai pelaku, sebagai aktornya ya. Aktornya, saya gimana caranya bisa tuh ya? Ada adegan di pagi hari atau malam hari, siang hari. Saya berusaha untuk masuk. Itu pakai ini dulu nggak? Betapa dulu nggak kalau mau gambar gitu kan? Apa ritualnya gimana tuh? Ritualnya saya ini ajalah dengan niat
semoga apa yang saya gambar bisa apa ya memberikan kecerahan aja itu Luar aja biasa. sebetulnya. Nah, di Katumbiri ya, Wara Balat itu banyak sekali gambar arsitektur zaman dulu, terutama Bandung dan sekitarnya. Nah, itu referensi atau risetnya itu gimana, Kang? Ya, saya kebetulan kan lama di Bandung ya, sejak kuliah di Bandung sampai tahun 90-an. Saya di Bandung memang tukang main. Pokoknya main. Kadang-kadang kuliah cuek. Tapi lulus ya. Hebatnya tuh. Main. Saya yang namanya saya ngaprak-ngaprak. Nggak, tapi zaman itu kan belum ada kamera digital gitu. Ada untuk merekam gedung itu nggak Saya gampang. bawa kertas dong. Bawa kertas langsung Saya nyeket. saya seket. Jadi nyeket udah dari dulu ya? Saya kalau Wah, tuh kalau masih ada mahal tuh, Kang. nah itu saya buang. Kenapa? Kalau kata sudah orang sadek-sek, Ya. ribet di tempat kosan, ya udah dibuang-buang itu saya banget ya. Oh, Itu itu saya, ya. saya sempat punya koleksi, bukan koleksi, kumpulan ilustrasi saya tuh banyak banget. Kenapa nggak sekolah arsitek aja sekalian, Kang? Kalau lihat dari cara gambarnya, Kang ya. Dari Saya- perspektif, dari saya lihat gila itu. Saya cuma saya pernah mau masuk arsitektur ya. Cuman kayaknya memang panggilan jiwa saya kan Lebih ke seni ya? ke seni ya. Oke. Karena saya pikir gini ya, arsitektur menurut saya nih ya, itu bagian dari art. Oh iya. Art. Visually art, cuma ditambahin ilmu-ilmu hitungnya. Nah itu kan, sebetulnya art. Arsitektur itu sebenarnya lebih ke art. Lihat aja karya arsitektur Indonesia dengan di luar, itu beda banget. Kalau di Indonesia, itu lebih ke eksak. 70% eksak. Kalau di luar enggak. Betul. Setuju itu. Nah, kembali lagi. Di Katum itu selain arsitektur, itu banyak tokoh-tokoh terkenal yang dimasukkan dalam komik. Ada Bosca di sana, ada Lee Van Cleef masuk, sampai Chow Yun Fat pun ada gambarnya. Nah, itu emang iseng atau emang ada obsesi untuk gimana kalau orang-orang terkenal ini masuk di zaman waktu itu gitu. Saya pengen lebih ke emang jadi gila aja. Gila. Jadi kebetulan saya tuh emang hobi sejarah ya, hobi sejarah. Makanya ada Katumbiri itu sebetulnya kan antara fakta dan Iya, fiksi dan sejarah lah. Fiksi dan fakta. Makanya banyak orang-orang saya pernah bukan ditegur sih sebetulnya. Ada orang Bandung yang pegiat historical Bandung ya. Apa namanya itu? Nanya, kayak fakta, enggak ini fiksi. Iya. Tapi mereka yakin itu fakta. Karena apa? Karena banyak tokoh-tokoh, tempat-tempat yang betul-betul real banget itu. Ya, saya lihat tempatnya serius. Iya. Arsitektur Iya, tempat. itu hanya yakin banget bahwa itu fakta. Itu tokoh-tokoh Heritage Bandung itu nganggap itu fakta. Itu benar sejarah. Bukan, saya bilang. Ini fiksi. Tapi based on the fact bahwa kalau kita bikin sebuah fiksi, itu memang harus kalau Harus mau kesannya nyata. harus kesannya nyata. Ya, Itu bahwa orang akan bukan terkecoh sebetulnya. Mereka sadar bahwa ini Ya. fiksi gitu loh. Kalau menurut saya sih yang paling inget, jadi gampang diinget ceritanya. Nah, gampang diingat gitu. Jadi bahwa Dan orang yang belum pernah lihat, contoh belum lihat sebenarnya Karel Bosca seperti apa, mukanya jadi ketahuan. Oh, mukanya pengetahuan, begini. iya benar. Dan menurut saya fiksi sangat penting. Fiksi sangat penting. Karena gini, kalau kita misalnya contohnya gini ya, kalau kita berbicara tentang sejarah, kalau sejarah itu emang kalau disampaikan dengan cara fiksionis, fiksi itu akan menarik. Kenapa? Oh, iya. Setuju saya, Kang. Ya kan. Ya. Tapi kalau satu data Iya. hanya Jadi- disampaikan dengan cara yang apa adanya, Iya. kering banget. Jadi gini, sejarah bukan untuk dihafal kalau menurut Nah saya. itu dia. Tapi Betul. diresapi, Nah, dibayangkan, divisualisasi. Betul sekali. Kalau itu bisa terjadi, mungkin pelajaran sejarah itu menjadi pelajaran favorit Nah anak-anak. itu dia. Bukan- Makanya bukan- Setuju semua kalau itu, Bang? pelajaran, semua pelajaran. Nah. Kalau memang bisa dikomunikasikan secara fiksi, bukan secara fiksi sebetulnya, secara entertain ya, itu akan menarik sekali. Pertanyaan berikutnya gini, Kang. Kalau kita baca Katumbiri, kenapa sih, saya tuh punya pertanyaan, kenapa tokoh utamanya namanya Ganesha? Itu karena Nah. yang kebetulan sering ke jalan itu ya. Oh, karena Akang lulusan ITB ya? Karena itu dekat Tuh, sekali. Wara Balat. Kalau Kang Yaya belajarnya di UI, mungkin namanya tokohnya Salemba. Saleh atau Soleh kali ya. Katumbiri kan udah lahir 2 jilidnya ya, jilid 1, jilid 2. Heeh. Akan berhenti di sini nggak? Atau masih akan ada lanjut-lanjutannya lagi yang bikin kita penasaran? Ini kan Katumbiri kan itu tuh kata Kang Erwin Prima Aryama, logi 1 nih. Nanti ada logi 2 nih namanya
Charlie Chaplin di Garut. Nah, tuh. Berikutnya ada Charlie Chaplin di Garut tuh. Itu kayaknya digambarin persis ya? Ya, Nah, ya. nanti dilihat tuh dia pakai Charlie Chaplin di Garut. Buat warabalat yang belum tahu, jadi tahun berapa? 32 atau 28 saya lupa tuh. Charlie Chaplin di Garut itu sekitar 20. Itu sebenarnya kan berita informasi tentang tahun itu sebenarnya kan banyak. Banyak ya. Banyak. Pokoknya Tapi seingatnya saya Charlie Chaplin lebih dari sekali ke Garut. 2 kali. Dua kali Tapi kan? yang saya data terakhir ya, saya kan selama ini kan selalu mencari Chaplin ke Garut itu tahun berapa? Itu banyak sekali informasi yang Belum pasti jadinya. tapi akhirnya saya punya kepastian, itu saya dari Belanda ya. Tahun 22, tahun 26, Tahun 26. tahun 26. Tahun 26 tuh Charlie Chaplin. Jadi Bayangin, Charlie Chaplin ke Bandung. nggak kayak sekarang terbang naik pesawat, besok nyampe Jakarta, terus bisa naik kereta ke Garut. Zaman itu masa kebayang kan naik kapal laut aja berapa lama. Charlie itu dari Terus dari Amerika. Jakarta ke Bandung, Nah, Bandung ke Garut. Itu ke Garut. Ya, dia naik kapal. Tapi konon Garut dulu emang sekelas Eropa kata pemandangannya ya, kayak Wah, Swiss gitu ya. Swiss. Kayak Swiss ya. Orang-orang Eropa, orang Amerika itu mengenal di Garut itu Switzerland van Java. Oh, Jadi Switzerland van Java tuh. indah banget, luar biasa. Kebayang nggak ngopi kopi asli Garut di Garut sambil makan burayot, nggak bisa di Swiss tuh, nggak bisa ditiru kalau di Swiss tuh. Itu banyak turis-turis, nggak cuma turis biasa ya, itu para selebritis Amerika, bintang film Amerika, itu banyak ke Garut. Dan jangan salah, ada salah satu tokoh yang terkenal yang sangat penting di dunia, Tsar Nicholas. Tsar Nicholas, ya Tsar Rusia. Nicholas, Dia pernah Rusia. liburan di sana, saya tahu. Pernah liburan di Garut itu sampai dia camping di Garut ya selama 1 minggu ya di Gunung Papandayan, Tsar Nicholas itu kan raja terakhir Rusia ya. raja terakhir. Nah jadi 3 tahun menjelang naik tahta, dia bersama adik sepupunya dia ke Garut naik kapal perang Rusia itu kan dengan calon raja Yunani ya namanya itu saudara sepupunya ke Garut, dia betul-betul menikmati wisata Garut, wisata gila. Jangan-jangan penasehat spiritualnya dia tuh Rasputin, jangan berguru di Garut ya. Bisa jadi sakti. Sakti Rasputin Karena terkenal sakti tuh. Garut itu tempat buat orang-orang kita ya, orang-orang lokal. Garut itu tempatnya luar biasa, banyak energi yang punya kekuatan yang super. Garut katanya. Nah, Kang Yaya, dari baca Katumbiri ini, saya lihat ada kekhasan juga, banyak sekali fauna yang digambarin gitu loh. Emang obsesi atau punya referensi atau ada targetnya nih? Kebetulan saya emang suka dengan alam ya, dengan flora fauna itu dari kecil saya udah suka ya. Dan saya juga punya misi untuk kenapa saya banyak menampilkan flora fauna di dalam Komunitas Katumbiri ya, pohon hutan, binatang, macam. Saya punya misi lestarikanlah alam. Itu aja sebenarnya. Hanya himbauan. Yang menyedihkan kalau kata saya, banyak yang faunanya kita udah nggak bisa lihat sekarang. Nah itu saya tuh hanya mau menghimbau, mungkin saya mau bikin sebuah peringatan buat kita ya bahwa lestarikan alam, lestarikan binatang, jangan sampai punah. Sekarang banyak binatang yang kita lihat di kebun binatang ya, itu udah nggak ada. Pernah iseng nggak Kang? Ngitung berapa fauna yang pernah ditampilin di Katumbiri? Kayaknya kita bikin buku spesial fauna Katumbiri kayaknya menarik juga tuh. Bagus sih sebetulnya. Bagus juga. Itu asalnya kan sebetulnya karena saya kangen dengan harimau, saya gambar harimau. Saya kangen dengan kucing hutan, saya gambar kucing hutan. Iya, saya lihat kucing hutan, terus berang-berang tuh udah nggak ada sekarang. Ada. Saya dulu waktu zaman saya di Bandung ya, saya sering jalan-jalan ke Dago, ke Maribaya, ke hutan, itu masih sering lihat kucing hutan. Iya, sekarang udah susah. Berang-berang, kalau dalam Sunda itu berang-berang sero ya, itu masih banyak di kolam, sekarang udah nggak ada. Iya, makanya. Jadi banyak binatang-binatang yang ya kepunahannya tuh sebetulnya nggak terlalu lama-lama amat ya. Iya, menyedihkan ya, ironis ya. Ironis banget. Ya, semoga lah dengan Katumbiri banyak yang pencinta binatang mulai melestarikannya lagi lah ke alam, tapi bukan dibiarin di rumah. Amin. Nah, yang berikutnya juga Katumbiri sangat strong dengan kendaraan, baik motor, sepeda, mobil zaman Forte itu banyak sekali. Nah itu referensinya atau idenya atau emang akan punya katalog yang di rumah nih? Mungkin saya berawal dari karena saya hobi dengan otomotif ya, dari motor ke mobil.
itu merupakan bagian dari peradaban manusia ya. Jadi peradaban manusia itu bisa di apa ya, sebagai ciri sebuah peradaban. Perkembangan peradaban manusia itu dari otomotif, dari elektronik segala macam itu ciri macam momen. Jadi itu kembali lagi ke waktu ya, Waktu. menceritakan waktu. Nah itu dia. Sekarang gini, sekarang Katumbiri kan cerita tahun 1915. Jadi karena itu kan sebetulnya kan pada saat era revolusi industri, Iya. apa ya, Iya. gelombangnya tuh dari Sejak Eropa. mesin uap ditemukan lah. Tuh, ke Indonesia. Indonesia tahun 15 itu udah mulai elektronik, otomotif, fashion segala macam itu mulai melanda India Belanda ya, itu hanya India Belanda gitu. Bangsawan-bangsawan yang punya ya. Iya benar. Gitu. Para elit Belanda, elit pribumi itu mereka udah punya. Gitu. Baik Kang, berarti kita bisa bikin dua tuh Kang, udah Kang, lanjutan Kang. Katalog fauna Katumbiri sama katalog kendaraan Katumbiri. Arsitektur. Itu bagus. Aku emang udah boleh ada tuh. niatan ya mau bikin sebuah buku tersendiri ya. Dari mulai ya itu arsitektur, tentang flora fauna, tentang industri, tentang apa. Satu lagi nih, Wara Balat. Katumbiri ini penuh dengan adegan pertarungan dengan gaya silat. Nah, Kang Yaya ini emang pesilat beneran atau cuma mereka-reka gak guru silat atau memang diskusi dengan guru silat jangan-jangan ya? Banyak jurus-jurus anehnya. Udah saya kan dari dulu kan emang punya cita-cita jadi jago silat. Saya pernah diajarin sama kakak saudara saya di kampung ya. Silat waktu saya kecil, belajar silat, oke ya cuman silat kembang awal aja lah. Terus kebetulan saya pernah dengar bahwa ada jurus silat yang lumayan apa ya silatnya, terkenal tuh di Garut itu banyak silat. Makanya kenapa saya Garut melibatkan Garut? Itu karena di Garut itu dulu ceritanya tuh banyak tokoh-tokoh spiritual dan jago silat. Oke. Itu Garut. Tapi kalau jurus-jurus dikarang aja nih. Apa ada referensi film silat? Jangan-jangan. Enggak, ngarang aja. Luar biasa loh imajinasinya. Saya juga jurus-jurus silat enggak hubungannya dengan gaib, dengan mistik, enggak. Saya dengan logika, dengan betul-betul dengan logika. Iya. Nah, apa? Itu kalau kita memiliki sebuah kekuatan, itu kan logikanya tiap manusia itu punya kekuatan yang penuh tuh enggak. Cuma kita nggak bisa mengoptimalkan itu. Gitu. Jadi ini buat tantangan buat yang nanti kalau dijadikan film nih harus ngundang sekelas Kang Iko Uwais dan Kang Cecep segala macam ya, Kak Yayan Ruhiat untuk membuat koreografernya nih. Luar biasa. Mimpi apa sih di Katumbiri mau dikembangin lagi Kang? Maunya pengen kayak apa? Apa mau jadi komik dunia? Apa ini mau men-state Indonesia punya karya sebagai itu? Jadi gini sebetulnya simpel banget ya. Kalau kita mau bikin sebuah cerita ya, mau create sebuah cerita itu saya harus berpijak pada suatu fakta yang pernah ada. Kayak gini. Dalam Katumbiri, di situ ada banyak tokoh-tokoh yang faktanya yang betul-betul tokoh sejarah ya. Model Mata Dinata. Mata Dinata itu kan Bupati Bandung ya pada saat tahun 1915 itu Bupati Bandung. Itu fakta, ada. Mata Dinata adalah Bupati Bandung tahun segitu tahun 1915 Bupati Bandung. Tahu nggak panggilannya R. Mata Dinata apa panggilannya? Apa tuh? Jalan Riau. Ya kan kalau di Bandung kan terkenal Jalan Riau. Iya benar juga ya. Nah jadi terus di situ ada Bosca terus tokoh-tokoh yang faktanya betul fakta sejarahnya ada ya. Ini tuh pada saat mengkreasi sebuah cerita gimana caranya supaya cerita itu betul-betul terasa romantisnya segala macam terasa banget ya. Dia juga ngerasa seolah-olah ini ceritanya tak itu loh. Jadi sebaiknya menurut saya sebaiknya kalau mengkreasi sebuah cerita itu ada tempat atau figur yang secara fakta ada. Jadi lebih ke mau mengangkat sejarah Indonesia ke kelas dunia betul ya gitu ya. Betul. Jadi betul. Nah, ada impian nggak nih Katumbiri one day akan ada filmnya? Entah Netflix, entah DreamWorks yang bikin atau ada nggak kira itu kan? Mudah-mudahan kalau emang ada waktu dan kesempatan ya, insya Allah bisa. Insya Allah mungkin aja
Warabalat kita doakan ya supaya Kantung Biru bisa jadi film. Dan saya daftar jadi figuran kan. Apa aja lah, bawa teh juga, bakti teh juga nggak apa-apa. Jadi di Wijaya ya. Kebetulan ada toko yang mirip dia. Nah, Enggak ada. iya. Nah, Kantung Biru juga cara deliver komiknya ini bagi saya unik. Selain apa covernya mewah, cetakannya tuh suka dikasih hadiah nih. Contohnya stiker-stiker ini nih, stiker-stiker hadiah dari Kantung Biru. Tuh. Lalu dikasih sertifikat yang mungkin nanti one day akan laku nih kalau digadein. Kalau komik udah jadi komik mahal gitu ya. Nah, ide-ide kayak gini itu gimana sih kan dapetnya? Apa karena advertising tadi? Ya, itu salah satu kiat-kiat advertising ya, bahwa istilah itu kalau dalam bahasa itu ada promo ya. Kalau advertising itu promo, ada program promo. Jadi gimana caranya produk itu bisa gampang terjual pada sebuah season ya, kayak bikin promo berhadiah. Itu promo namanya, berhadiah apa, berhadiah mobil, berhadiah pesawat gitu. Jadi saya bikin itu ya. Kayak lebih ke gimmick sebetulnya, gimmick, tapi bisa jadi apa ya, benda-benda yang punya nilai, itu aja sebetulnya. Terus saya dengar juga nih, bentar lagi akan keluar versi colornya ya? Iya. Kantung Biru berkelir. Nah, itu kapan kira-kira Kang launchingnya? Dalam bulan Juni ini ya. Juni. Sekarang lagi proses cetak ya. Wah, luar biasa. Sekarang bulan Juni ini selesai cetak, dan ini untuk cetakan pertama mungkin sangat terbatas ya. Sangat terbatas karena ini memang karena prosesnya cukup rumit ya. Rumit ya. Saya pengen apa ya, menyajikan kualitas dulu ya. Saya bukan kualitas. Intinya kalau kolektor sih harus punya ya. Ya. Collector edition tuh jangan lupa tuh, yang berwarna nih, jangan sampai kelewatan. Nah, kepikiran nggak akan ada edisi murah meriah untuk mahasiswa nggak, Kang? Ada, mungkin nanti. Nanti saya akan bikin sebuah Kantung Biru, dibikin produk yang bukan murah meriah sebetulnya. Saya nggak mau komik saya dianggap murah meriah. Cetakannya murah, harganya bisa terjangkau. Nilai gitu ya, sebuah nilai yang mahal itu nggak harus berharga mahal. Ya kan? Betul. Sebuah benda yang tapi mahal, harganya terjangkau lah. Itu dia lebih ke terjangkau, disesuaikan dengan kondisi kantong, dengan audien itu kan. Iyalah, biar bisa jadi di semua kos-kosan nanti mahasiswa ada tuh yang punya komik. Iya, kalau tidak bisa ada kesempatan untuk menikmati komik Kantung Biru dengan harga yang terjangkau, itu aja. Betul. Tapi dengan kualitas dan ini yang betul, yang nggak berubah dengan ini, berubah gitu. Saya dukung, saya doakan Kang. Cuman saya berpikir gini, kalau bicara Kantung Biru sampai saat ini nih, kira-kira udah berapa persen dari mimpinya Kang Yaya nih, Kantung Biru ini? Kantung Biru ya masih total udah berapa tahun sih gelutin Kantung Biru ini dari mulai idenya pertama? Iya, betul juga ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Kenapa saya bisa membuat karya Kantung Biru? Itu bermula dari COVID tahun 19. Oh, COVID ya. Jadi pada saat 2019 itu kan job advertising itu kan down semua. Semua job sih. Advertising semua apa itu? Apa ya, bisnis semua turun lah. Semua turun ya. Advertising kayak aduh. Nah, itu daripada saya nungguin job yang nggak jelas kapan, ya udah saya ikut gambar komik. Saya betul-betul saya punya niat, saya bikin komik. Saya di situ niatan saya tuh bikin komik itu nggak iseng-iseng banget, nggak iseng-iseng. Saya total serius ya. Serius. Nah. Saya harus serius. Kalau iseng-iseng itu nggak jadi. Itulah Warabalat, di balik suatu tantangan ya, keadaan yang susah zaman COVID, ternyata Kang Yaya bisa merubah menjadi suatu kesempatan. Nah, itu dia. Jangan dibikin semua. Jadi luar biasa, itu harus ditiru tuh. Itu harus suatu game changer ya, kalau dalam istilah. Game changer, kita harus bisa. Berarti udah 5 tahunan ya nih ya, Kantung Biru sudah di kepala ya. Kita harus melompat. Lompatan saya itu memang harus beda, harus betul-betul bisa merubah. Jadi nggak cuma hanya sementara, enggak, harus total. Harus total. Kalau kita hanya sementara dan coba-coba itu nggak jadi. Kita harus total, dan kita harus punya apa ya, plan yang betul-betul. Gua harus punya karya, bukan nyari duit, bukan. Lo kalau nyari duit, belum apa-apa udah orientasinya nyari duit, itu nggak jadi. Lo harus bikin sebuah karya yang baik. Masalah uang itu hanya impact. Oke. Uang itu hanya impact dari sebuah karya. Lo kalau bisa bikin karya yang bagus ya, bisa diterima oleh audiens. Insya Allah ya,
itu uang akan datang sendiri, akan mengejar, Betul. akan mengejar di belakang. Bikinlah sebuah Yang karya penting yang terbaik. orang bisa menikmati karya Kang Nah Yaya itu dia, dengan happy iya, ya. iya betul. Dengan Tapi kalau belum apa udah orientasinya, gua harus nyari uang, itu nggak jadi. Uang nggak dapat, karya nggak dapat. Oke. Apes banget kan? Buang-buang waktu kan? Paham. Kita fokus berkarya yang terbaik, bikin karya Saya yakin karya yang baik akan menghasilkan rezeki yang baik. betul, insya Allah pasti yang namanya Jadi sebuah kualitas itu nggak bisa. kembali ke pertanyaan saya awal. Kalau dari seluruh proses rangkaian mimpi roadmap-nya Kang Yaya tentang Katumbiri ini udah berapa persen sekarang di perjalanan ini? 50% kah? Jadi masih panjang lagi sebenarnya. Masih panjang banget ini, 20%. Ini Luar biasa. ini masih pendek tuh, ini masih awal. Nah, Ini masih awal. Ini masih. karena udah banyak nih penggemar Katumbiri pengen menantikan karya-karya berikutnya. Nah, Contohnya saya- Charlie Chaplin in Garut. Dan ini Katumbiri saya mau bikin sebuah universe, sebuah Oh, universe ya. jadi Katumbiri berawal dari Katumbiri itu bisa panjang sekali ya, bisa panjang sekali. Jadi mungkin itu cerita itu bisa di-create sebanyak mungkin, sekreatif mungkin ya dari Katumbiri. Banyak Luar sekali. biasa. Gitu kan. Nah sekarang gini, pada tahun 26 misalnya itu kan Charlie Chaplin ke Garut, gitu kan? Terus Jadi cocok nih, 2 tahun lagi harus launching dengan filmnya nih. iya itu bukan Memperingati 100 tahun Charlie Chaplin ke Garut. iya, betul. Itu kan jadi momen kan yang terbaik. Ya, saya juga berharap keluarga Charlie Chaplin juga akan Merespon ini ya. nah itu Luar dia ya kan. Saya terus terang terima kasih banget dengan kunjungan Kang Yaya. Kang Yaya udah buktiin bahwa Indonesia punya karya. Nah, Semoga karya ini bisa amin. mendunia, bisa mengangkat sejarah-sejarah Indonesia ke mata dunia bahwa Nusantara ini punya sejarah yang cukup menarik untuk dikaji, dinikmatin gitu loh. Bukan Amin, hanya amin. sejarah maaf ya penjajahannya saja, tapi banyak cerita-cerita di sana Ya, juga. Nah, semoga Katumbiri ini bagi saya Kang Yaya semoga menginspirasi banyak anak-anak muda amin. untuk berani berkarya, Kang. Amin. Berani memimpi dan berani memimpikan karya yang benar-benar ya kita katakan luar biasa lah, eksklusif, nyaris sempurna seperti itulah ya. Jauh dari sempurna sebetulnya. Ya, tapi nyaris saja benar sempurna milik Allah aja katanya. Nah, cuman yang tadi saya agak dengan bincang ini yang saya agak surprise adalah Kang Yaya background-nya pesantren, lalu menjadi pelukis, lalu berikutnya advertising sampai top, terus kok tiba-tiba malah bikin komik. Itu perjalanan luar biasa yang akhirnya juga hasilnya bisa dinikmati banyak orang. Jadi akhirnya belajar ternyata tidak berhenti hanya sampai sebatas sekolahan Kang ya. Ternyata di advertising Kang ya belajar banyak gimana mengemas produk, melaunching produk. Makanya komik Katumbiri ini bagi saya sih agak unik ya. Bahkan agak membuat standar baru yang mungkin ya jadi tantangan buat komikus-komikus lain untuk berkarya ya lebih baik, kalau bisa lebih baik daripada Katumbiri seperti itu. Amin. Untuk itu saya Ananta mohon izin diri. Terima kasih Kang Yaya bincang-bincangnya. Nanti kita bikin di lain waktu lagi obrolan-obrolan yang lebih seru lagi. Semangat terus. Kita doakan, kita nantikan Katumbiri berwarna plus Charlie Chaplin di Garut. Terima kasih Kang Yaya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya. Oke.